benar-benar mengejutkan. Mulai tahun depan, penyelenggaraan haji Indonesia tidak lagi dipegang oleh Kementerian Agama. Siapa yang akan mengelola? Dan apa dampaknya bagi jutaan calon jemaah haji dari Indonesia? Ini bukan isu biasa. Sebuah pernyataan resmi datang dari staf khusus Menteri Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak. Ia menyebut bahwa pengelolaan ibadah haji Indonesia akan berpindah tangan. Dan jika itu benar, maka ini akan menjadi perubahan paling drastis dalam sejarah penyelenggaraan haji nasional. Sebuah era akan berakhir. Tapi, apakah kita siap menyambut era baru ini? Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dan paling jujur seputar haji, umrah, dan isu-isu keumatan lainnya. Karena di sini, kami hadirkan informasi bukan hanya cepat, tapi juga jelas dan kredibel. Dan yuk, tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah pengelolaan haji harus dipindahkan dari Kemenag? Apakah ini solusi atau justru masalah baru? Dalam sebuah wawancara media yang kemudian viral di media sosial, Dhanil Anzar Simanjuntak, yang juga dikenal sebagai tokoh muda Muhammadiyah, menyampaikan pernyataan yang langsung memicu perdebatan di tengah masyarakat. Ia mengungkap bahwa mulai tahun 2026, pengelolaan haji Indonesia akan dilepaskan dari Kementerian Agama dan dikelola oleh lembaga baru yang bersifat profesional, netral, dan fokus pada pelayanan jemaah. Sudah saatnya pengelolaan haji kita modernisasi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan model birokrasi yang kaku, lamban, dan penuh tumpang tindih. Kita butuh badan khusus yang mengelola haji seperti korporasi profesional, transparan, dan terukur, ungkap Dhanil. Pernyataan ini sontak menjadi viral dan menyebar ke berbagai platform media nasional. Latar belakang munculnya gagasan ini tidak bisa dilepaskan dari serangkaian masalah dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Sejumlah laporan menyebutkan banyak jemaah haji Indonesia yang mengalami penundaan keberangkatan karena visa belum terbit, keterlambatan pengangkutan jemaah ke Arafah dan Musdalifah, penelantaran jemaah di tempat transit dan penginapan, masalah tenda yang tidak layak dan catering yang terlambat datang. Lebih parah lagi, beberapa jemaah dilaporkan harus berjalan kaki sejauh 10 hingga 15 km karena tidak mendapatkan transportasi menuju Mina. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap kemampuan Kemenag dalam menyelenggarakan ibadah haji pun menurun drastis. Model pengelolaan haji oleh badan khusus bukanlah sesuatu yang baru. Negara-negara seperti Malaysia, Turki, bahkan Pakistan telah lebih dahulu membentuk badan pengelola haji yang terpisah dari Kementerian Agama mereka. Contohnya, Malaysia memiliki tabung haji yang tidak hanya mengelola penyelenggaraan ibadah haji, tapi juga investasi dana jemaah secara produktif dan transparan. Hasilnya, biaya haji tetap terjangkau dan pelayanan jemaah menjadi lebih baik. Di Turki, pengelolaan dilakukan oleh Direktorat Keagamaan yang berbasis teknologi tinggi dan sistem terintegrasi nasional. Sebenarnya, wacana ini bukanlah hal baru. Sejak awal 2010-an, banyak pakar dan politisi mengusulkan agar pengelolaan haji dipisahkan dari Kemenag karena berbagai alasan, seperti konflik kepentingan dalam pengadaan jasa, ketidakefisienan birokrasi, kurangnya profesionalisme SDM. Namun baru sekarang, setelah adanya tekanan publik besar-besaran pasca haji 2025, wacana ini kembali naik ke permukaan dan mendapatkan momentum politik. Apa bentuk lembaga pengelola haji ke depan? Menurut informasi dari berbagai sumber, bentuk lembaga yang dirancang pemerintah nantinya bisa berupa Badan Layanan Umum, BLU, khusus. Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, diperluas perannya. Atau bahkan pembentukan BUMN baru khusus pengelolaan ibadah haji dan umrah. Lembaga ini akan menangani semua aspek pendaftaran dan verifikasi calon jemaah, manajemen logistik, akomodasi, dan transportasi, hubungan dengan otoritas Arab Saudi, penyaluran dana dan investasi haji. Apa dampaknya jika diterapkan? Jika perubahan ini benar-benar terjadi, maka dampaknya sangat besar. Beberapa potensi positif antara lain.
pelayanan lebih cepat dan efisien, pengelolaan dana haji lebih transparan, tidak ada lagi konflik kepentingan internal, sistem terintegrasi dan digitalisasi penuh. Namun, risikonya juga besar. Transisi yang terburu-buru bisa menyebabkan kekacauan. Perlu pelatihan ulang SDM yang jumlahnya ribuan. Butuh waktu dan dana besar untuk pembentukan sistem baru. Sampai saat video ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Agama. Namun sejumlah anggota DPR dari Komisi 8 menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut. Mereka menilai bahwa selama ini Kemenag terlalu dibebani banyak fungsi dan perlu difokuskan kembali pada pembinaan keagamaan. Beberapa tokoh ormas Islam juga menyambut baik wacana ini. Meski begitu, mereka mengingatkan agar proses transisi dilakukan secara bertahap dan melibatkan semua pihak, termasuk perwakilan masyarakat dan ormas. Bagaimana nasib jemaah yang sudah daftar? Pertanyaan besar dari masyarakat adalah, bagaimana dengan kami yang sudah daftar dan menunggu bertahun-tahun? Apakah data kami akan tetap aman? Apakah antrean kami akan tetap berlaku? Pemerintah menjamin bahwa semua data akan dimigrasi dan dilindungi. Tapi tentu saja, masyarakat tetap harus waspada dan aktif mengawasi proses ini. Beberapa tantangan yang harus dihadapi jika wacana ini dijalankan. Data jutaan jemaah harus dimigrasi ke sistem baru. Peraturan dan regulasi harus diubah. SDM harus dilatih ulang. Pengawasan publik dan lembaga audit harus ditingkatkan. Solusi yang bisa dilakukan antara lain. Membentuk tim transisi lintas kementerian dan profesional. Melibatkan pihak swasta yang kompeten secara selektif. Sosialisasi masif ke seluruh daerah. Menerapkan sistem digital yang ramah pengguna. Pernyataan Dhanil Anzar tentang pengelolaan haji yang tidak lagi ditangani Kemenag mulai tahun depan adalah sinyal awal perubahan besar. Terlepas dari pro dan kontra, ini adalah momentum penting untuk membenahi sistem yang selama ini dianggap bobrok. Jika dilakukan dengan benar, profesional, dan transparan, maka sistem haji Indonesia bisa menjadi panutan dunia. Namun jika dilakukan setengah hati, risiko kegagalan jauh lebih besar dari sebelumnya. Yang jelas, masyarakat tidak boleh diam. Kita semua harus mengawasi dan ikut bersuara agar pengelolaan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima, benar-benar dijalankan dengan amanah dan tanggung jawab. Jika kamu merasa informasi ini penting, bantu sebarkan dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa tulis komentar. Apakah kamu setuju jika haji tidak lagi dikelola oleh Kemenag? Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk berangkat haji dan dilayani dengan sistem yang adil, transparan, dan manusiawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.